Zakat terbagi menjadi dua. Zakat fitrah atau zakat fitri dan zakat mal. Zakat mal di situ emas, perak, dan rumah. Kita akan bahas tentang rumah, rumah dan kendaraan. Pertanyaan dari masyarakat bahwa apakah rumah wajib dizakati? Rumah yang kita tinggali wajib dizakati? Perabot yang ada di dalam rumah, apakah wajib kita zakati? Kita keluarkan zakatnya? Atau kendaraan yang kita gunakan baik mobil, baik sepeda motor, apakah wajib dizakati? Semuanya ini jawabannya adalah tidak ada zakat rumah yang kita tempati, rumah yang kita tinggali. Jadi ini masyarakat yang luas, Bapak Ibu, jangan perlu khawatir, tidak perlu khawatir tentang rumah yang Anda tinggali. Rumah milik Anda yang Anda tinggali tidak ada zakatnya. Kendaraan yang Anda gunakan sehari-hari tidak ada zakatnya. Baik itu mobil, baik itu sepeda motor, tidak ada zakatnya. Nah, kemudian yang menjadi masalah yaitu rumah dan sepeda motor atau mobil yang disewakan. Jadi sebelum kita masuk ke topik yang kedua, kita sepakat bahwa rumah yang kita tinggali, yang kita tempati, kendaraan yang kita gunakan, semuanya tidak ada zakatnya. Termasuk juga isi perabot rumah. Perabot rumah, pernak-pernik, ada kursi mahal, ada Gucci yang mahal, itu nggak ada zakatnya. Perabot rumah, isi rumah. Begitu juga dapur, isi dapur, perangkat, dan semua yang digunakan di dapur, tidak ada zakatnya. Rumah, isi rumah, dapur, isi dapur, juga kendaraan mobil dan motor yang kita gunakan tidak ada zakatnya. Dan itu dikatakan oleh difatwakan banyak ulama, termasuk Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang memfatwakan bahwa tidak ada zakatnya. Juga Profesor Dr. Wahba Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu menyebutkan bahwa rumah dan kendaraan yang kita gunakan tidak ada zakatnya. Dan itu merujuk kepada ayat firman Allah Subhanahu wa taala di 267. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik, hasil usaha. Jadi uang, perhiasan emas dan perak. Rumah itu bukan hasil usaha atau tidak memproduksi, dia tidak produktif. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan rumah yang disewakan? Rumah yang disewakan atau tempat kos atau mobil yang disewakan, jika sampai pada nisob itu standar atau patokan atau batas seseorang wajib bayar zakat atau tidak di nisob. Nah, dan nisob ini ada dua. Ada nisob emas dan ada nisob perak. Kalau nisob emas sama dengan 85 gram emas. Jadi 85 gram emas itu. Kalau siapa yang punya uang hasil dari kos atau sewa rumah atau sewa kendaraan atau rental kendaraan yang dia sewakan sampai pada uang 85 gram emas atau setara dengan 80 juta 750 kalau emas 950 ribu 1 gram. Maka 80 juta 750 ribu itu nisob, itu standar orang kaya. Kalau sampai di situ dia kaya, kalau di bawah itu maka tidak sampai nisob. Kemudian tersimpan selama setahun, maka dia wajib bayar zakatnya 2,5%. Kalau di bawah dari itu, maka ada standar namanya nisob perak. Perak itu 200 dirham. 200 dirham itu sama dengan 595 gram perak. 595 gram perak. Dan perak itu 1 gram itu perak murni 11.000 rupiah. 11.000 dikali 590 dengan 6.500.000-an. Sehingga siapa yang punya penghasilan rumahnya atau kendaraannya sampai pada 6.500.000 kemudian tersimpan selama setahun, artinya dia nggak turun di bawah 6.500.000, maka dia termasuk orang yang mampu dan dikeluarkan zakatnya dari situ 2,5%. Itu rumah atau kendaraan yang disewakan. Namun kalau tidak, maka kesimpulannya bahwa rumah yang kita tempati, kita tinggali, kendaraan yang kita gunakan sehari-hari, aktivitas tidak ada zakatnya. Tidak perlu dikeluarkan zakatnya, tidak perlu dibayarkan zakatnya. Semoga bermanfaat.